Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil laporan penelitian uji korelasi Rank-Kendall Tau dengan judul hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama itu ada saya sendiri, Gustian, dengan NIM 41123210002. Kemudian dilanjut dengan Perkenalkan nama saya Yanuarita Susani Yulita Tamung dengan NIM 41123210111. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Tangkas Pangestu dengan NIM 4112321021. kemudian di sini dilanjut dengan topik yang akan kami bawakan. Di sini akan kami bahas yang pertama itu ada nama penelitian, yang kedua itu ada pengertian dari uji korelasi kendal tahu, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hasil perhitungan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu ada nama penelitiannya sendiri. Penelitian yang kami lakukan itu penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Adapun nama penelitian ini kami juga sama seperti yang tadi telah dijelaskan, dengan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 187 responden yang berasal dari mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Adapun penentuan sampel yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan rumus Lovin dengan margin errornya sebesar 5%. Kemudian di sini ada penjelasan jenis uji. Dan dalam penelitian ini, jenis uji yang digunakan yaitu ada uji korelasi kendal tau T. Seperti dalam korelasi Spearman-Rank, korelasi kendal tau digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu eh, bisa dilihat sendiri untuk keterangannya sendiri. T itu eh, tahu tahu itu koefisien korelasi kendal tahu yang besarnya -1 kurang dari 0 kurang dari 1. M itu jumlah ranking atas, L itu jumlah ranking bawah, N itu jumlah anggota sampel. Uji signifikan koefisien. Korelasi ini menggunakan rumus Z karena distribusinya mendekati distribusi normal. Rumusnya sebagai berikut. Oke, mungkin bisa dilanjut. Dalam penentuan banyaknya sampel, dalam penelitian ini, penentuan banyaknya sampel itu menggunakan rumus Lovin yang tadi, dengan keterangan N itu jumlah yang dicari, N itu populasi, E itu margin error. Diketahuinya N itu 351 orang dari mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021 dengan margin errornya itu 5% atau 0,05. Yang ditanya itu kan N-nya. Nah, dengan menerapkan rumus Lovin ini, banyaknya sampel minimum yang diperlukan dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut, dihasilkan sampel minimum yang diperlukan adalah 187 orang. Oke, yang berikut adalah metode penelitian. Untuk yang pertama, desain penelitian. Itu untuk jenis penelitian ini yang kami gunakan yaitu jenis penelitian explanatory atau penelitian penjelasan atau penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, di sini kami mengambil penelitian yaitu apakah ada hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri. Dan untuk jenis dan sumber datanya, pada penelitian ini digunakan data primer.
yang dimana data primer yaitu data langsung dari mahasiswa Matematika UNES untuk angkatan 2021 dan juga untuk data sekundernya kami mengambil dari website jurusan Matematika dan juga dokumen lainnya yang terkait dengan identitas dari mahasiswa UNES angkatan 2021. Dan sumber data yang kami gunakan yaitu menggunakan data internal yang diperoleh dari mahasiswa jurusan Matematika UNES 2021 dan juga bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan menurut skala Likert atau 5-point scale. Di sini untuk bobotnya sendiri itu ada bobotnya dari 1 sampai 5. Dan berikut ada populasi dan sampel. Untuk populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang untuk angkatan 2021 yaitu jumlah mahasiswa seluruhnya itu sebanyak 351 orang. Dan sampel adalah sebagian atau waktu populasi yang diteliti yaitu sebanyak 187 mahasiswa jurusan Matematika UNES untuk angkatan 2021 yang tadi sebelumnya sudah dihitung dan dijelaskan oleh Gustian. Lanjut untuk metode penelitian, yang berikut ada instrumen penelitian. Dan dalam penelitian ini, instrumen yang kami gunakan itu berupa kuesioner yang dibagikan melalui G-form. Dengan pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner yaitu terdiri atas 7 pertanyaan dengan ada alternatif jawaban yaitu sebanyak 5 jawaban dengan tadi yang setelah dijelaskan yaitu menggunakan skala Likert. Yang berikut ada metode analisis data dan untuk data yang telah terkumpul dilakukan analisis secara statistik non-parametric test dengan menggunakan aplikasi software SPSS. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara manual dan juga SPSS dengan uji korelasi rank Kendall Tau atau T. Yang berikut pembahasan berikut yaitu hasil perhitungan terkait penelitian yang kami lakukan. Ini dengan menggunakan uji korelasi Kendall-Tau dan penelitian ini dihitung menggunakan cara manual dengan SPSS. Nah, yang pertama yaitu perhitungan menggunakan cara SPSS. Nah, sebelumnya telah kami buat analisis terkait soal yang berkaitan dengan penelitian kami, yaitu bunyi soalnya seperti ini. Dilakukan sebuah penelitian pada mahasiswa jurusan Matematika FMIPA UNES angkatan 2021 untuk mengukur apakah ada hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Untuk itu, penelitian ini dibagikan melalui kuesioner atau pertanyaan kepada 187 mahasiswa. Adapun tabulasi data jawaban 187 responden dari para mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini ada tabel yang tabel responden, di mana di sini untuk X dan Y itu merupakan jawaban atas responden yang untuk X sendiri itu merupakan jawaban untuk fasilitas dan Y itu jawaban atas pengembangan diri dengan skala Likert yang tadi telah saya jelaskan yaitu bobot penilaiannya itu 1 sampai 5. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman. Sebenarnya ada 187 cuma karena tidak memungkinkan untuk semua dimasukkan, jadi kami mengambil sampelnya seperti ini untuk kami jelaskan. Dan berikut untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita buat hipotesisnya dulu. Untuk H0 itu tidak terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Untuk H1 itu terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Dengan nilai signifikannya alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Dan kriteria pengujian itu sendiri, jika sin to tail atau n itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika sin to tail atau n itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Yang keempat ada statistik uji.
dengan menggunakan uji hipotesis asosiasi atau kenal tahu. B. Dengan signifikan 0,00 dan alfanya 0,05. Maka perolehan output atau hasil dari perhitungan SPSS bisa dilihat seperti di layar ya teman-teman. Ini merupakan hasil akhir atau output dari uji Kendall tahu. Di mana di sini kesimpulannya berdasarkan nilai signifikansi atau sign to tail 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel ya teman-teman bahwa hasil akhirnya itu untuk sign totalnya itu 0,00 di mana ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Nah, ada catatannya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Kalau misalkan ada tanda 2 bintang ini, maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Jadi, hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021 itu tidak signifikansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nakas. Baiklah, untuk cara manual, kami menggunakan Microsoft Excel. Lalu penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kami melakukan pengujian hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Lalu H1-nya terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Lalu untuk nilai signifikan, kelompok kami menetapkan alfa sebesar 5% atau 0,05. Untuk statistik uji, jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Bisa ke next slide. Berikut ini adalah tabel yang kami kerjakan yang berada di Microsoft Excel itu sendiri. Ini tidak semuanya kami tampilkan karena ya tidak cukup, tidak muat. Untuk X dan Y-nya sudah seperti yang dijelaskan oleh Yanuarita tadi. Lalu saya jelaskan lebih lanjut lagi mengenai cara pengerjaannya. Untuk pertama yang harus dilakukan adalah sorting atau mengurutkan data di kolom X, yaitu X, X dan Y tadi. Lalu kemudian setelah urut yang di kolom X tadi, kita buat rankingan dari X dan Y seperti yang berada di tabel, rank X dan rank Y. Kemudian kita buat juga konkordan dan diskordannya seperti yang berada di tabel berikut di layar tersebut. Untuk sigma konkordan yaitu jumlah konkordan semua yang ada di tabel sebesar 11.695. Lalu untuk diskordannya sebesar 5.845. Next slide. Lalu kami menggunakan rumus yang sudah ada untuk menghitung korelasi Kendall-nya. Berikut ini adalah hasil perhitungan kami. Karena respondennya kita dapatkan berjumlah 187 orang, maka N-nya sendiri adalah 187. Tahu sama dengan sigma A min sigma B. Sigma A adalah jumlah semua konkordan, dan sigma B adalah jumlah semua diskordan. Dibagi N kali N-1 dibagi 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. 11.695 dikurangi 5.845 dibagi 187 kali 187 min 1 dibagi 2.
Hasilnya adalah 0,33. Lalu untuk rumusinya sama dengan tau dibagi 2 kali 2N plus 5 dibagi 9 kali N kali N-1 di akar kuadrat tentunya saja. Sama dengan 0,33 dibagi akar kuadrat dari 2 kali 2 kali 187 plus 5 dibagi 9 kali 187 dikali 186. Sama dengan 0,33 dibagi 0,04, hasilnya sebagai berikut. Kita lihat 6,835. Karena didapatkan hasil 6,835, selanjutnya dengan tarik sinkronisasi sebesar 5%, maka harga si tabel adalah 1,96. Karena kita tadi mendapatkan 6,83, si hitung itu sendiri malah lebih dari si tabel, yaitu 6,835 lebih dari 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Next slide. Kesimpulan, karena dihitung lebih dari si tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi artinya sama seperti pengujian yang telah dijelaskan oleh Yanurita di SPSS tadi, sama-sama memiliki terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Next. Kesimpulan dari semuanya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap jurusan Matematika UNES 2021 yang dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Dari hasil penelitian menggunakan cara manual dan SPSS mendapatkan hasil bahwa H0 ditolak jadi terdapat hubungan antara fasilitas kampus dengan aspek pengembangan diri bagi mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2021. Hal ini berarti bahwa adanya fasilitas kampus berupa lab dan lain sebagainya sangat berperan penting dalam mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri mereka baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Next slide. Ya, sekian presentasi tugas proyek statistika non-parametrik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.